wabarakatuh. Selamat pagi para siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Pagi ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang balancing. Jadi balancing ini adalah kegiatan yang kita lakukan untuk membuat putaran roda menjadi seimbang. Jadi balancing ini adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya unbalancing, sehingga lawan dari balancing ini adalah unbalancing. Nah, jadi unbalancing sendiri merupakan suatu keadaan di mana roda-roda kendaraan atau mobil tidak berputar secara seimbang, sehingga itu menyebabkan adanya atau menyebabkan getaran yang dirasakan oleh pengemudi kendaraan. Jadi dengan adanya unbalancing ini tentu saja membuat pengemudi dan juga orang-orang yang berada di dalam kendaraan menjadi tidak nyaman karena mereka merasakan adanya getaran-getaran. Nah, untuk menghilangkan getaran itu kita harus melakukan balancing seperti itu. Ini adalah kartun ilustrasi yang menggambarkan ketidaknyamanan dari pengemudi kendaraan yang disebabkan karena adanya getaran. Nah, getaran itu disebabkan karena adanya unbalancing yang terjadi pada roda-roda seperti itu. Nah, unbalancing ini atau ketidakseimbangan ini itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah unbalancing statis, ya. Itu disebabkan adalah ketidakseimbangan roda dari atas ke bawah. Jadi seolah-olah roda itu seperti loncat-loncat begitu. Ini disebut dengan unbalancing statis, dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas secara berulang-ulang. Dan itu tentu saja membuat membuat terjadinya getaran pada roda tersebut. Yang kedua adalah unbalancing dinamis. Ini apabila ketidakseimbangan dari roda tersebut kalau dilihat dari depan kendaraan atau dari belakang kendaraan, itu dia tidak seimbang antara kiri dengan kanan, sehingga seperti dia istilahnya itu kalau bahasa sehari-hari itu ngelok istilahnya. Jadi unbalancing dinamis. Maka kalau udah seperti itu tentu saja kita harus melakukan proses balancing. Proses balancing ini sendiri ada dua macam sebenarnya, ya. Yang pertama adalah balancing dinamis. Ini untuk menghilangkan getaran atau simi pada saat mobil berjalan pada kecepatan tertentu. Yang kedua adalah balancing on care atau finishing balance, menghilangkan getaran atau simi pada saat mobil berlari dengan kecepatan yang tinggi yang ditimbulkan oleh roda, cakram, tromol maupun suspensi, sehingga kendaraan akan terasa nyaman dan aman. Seperti itu. Jadi sebenarnya balancing ini tanpa kita melepas roda itu sudah kita melakukan proses balancing juga dengan kita melakukan pengendaraan atau pengemudian terhadap kendaraan tersebut. Tetapi tentu saja akan lebih sempurna apabila kita melakukan proses balancing menggunakan mesin balance. Nah,
untuk melakukan proses balancing menggunakan mesin balance ini tentu saja kita harus paham metode menggeser timah pemberat atau timah balance. Sebab kalau kita tidak paham, tentu saja kita tidak bisa melakukan proses balancing tersebut. Untuk itu, inilah yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu prinsip menggeser timah balance. Nah, seperti ini. Di dalam kita melakukan penggeseran timah, maka kita harus menggunakan metode jam dan vektor ya. Kita menggunakan jam dan vektor seperti ini. Jadi seolah-olah roda kendaraan itu kita umpamakan sebagai sebuah jam. Katakanlah jam dinding misalnya. Jadi kita di sini harus menentukan posisi dari angka 12 ya, ini terutama sekali ini karena di sini kita akan menentukan titik beratnya itu. Kita harus menentukan untuk menggampangkan gitu, untuk memudahkan kita dalam proses balancing ini. Jadi kita harus menentukan di mana posisi jam 12, ini jam 12, kemudian jam 6 ya. Jadi kedua posisi ini sangat krusial ini penentuannya. Kemudian jam 3 dan juga jam 9 seperti itu. Nah, misalnya saja ketika kita melakukan proses balancing, sudah kita tentukan ukuran-ukurannya ya, jarak dari mesin balance ke roda berapa, kemudian jari-jari atau diameter peleknya berapa, lebar bannya berapa sudah kita tentukan. Kemudian kita mulai proses balancing. Maka misalnya di layar balancing itu, di layar mesin balancing itu tertera angka 40 gram misalnya yang dia minta. Maka kita ambil pemberat seberat 40 gram. Kemudian kita tempel di posisi jam 12. Ya. Kita tempel di posisi jam 12. Nah, setelah kita tempel di posisi jam 12, maka kita putar lagi rodanya ini menggunakan mesin balancing tersebut. Nah, setelah selesai, nanti bisa jadi atau belum tentu dia tidak langsung nol hasilnya. Dia tidak langsung nol, ya. Tetapi dia minta pemberat lagi sebesar misalnya 20 gram misalnya. Ya. Dia tidak langsung nol, tapi dia minta 20 gram lagi. Ini misalnya untuk salah satu sisi, katakanlah sisi yang dalam misalnya, karena untuk membalancing itu kan, membalancing itu ada sisi dalam, ada sisi luar roda begitu. Ini misalnya kita ambil contoh sisi dalam misalnya. Nah, kembali ke tadi ya. Misalnya dia minta 20 gram untuk pemutaran yang kedua. Maka prinsip kita jangan menambahin 20 gram lagi di sini. Ya, sebenarnya boleh-boleh saja kita tambahin 20 gram, tetapi nanti tidak estetis hasilnya. Tidak indah begitu, sehingga kita abaikan pemasangan 20 gram ini. Tetapi kita geser pemberat yang 40 gram ini, kita geser. Ya. Misalnya setelah diputar itu posisi yang 40 gram tadi yang di jam 12 itu, setelah selesai pemutaran yang kedua, dia berada di posisi di sini, bobot 40 gram tersebut ya. Maka 40 gram ini kita harus geser tentu ke arah atas, ke arah jam 12 ini ya, karena posisi titik berat itu harus selalu berada di jam 12. Nah, disinilah kuncinya, kita harus paham bagaimana metode penggeserannya ini. Nah, saat ini tentu kita harus menggunakan metode vektor untuk menggeser bobot 40 gram ini ya. Nah, pertama-tama karena yang dia minta itu tadi 40 gram, maka jari-jari lingkaran roda ini kita bagi 4 ya.
Ya, kita bagi 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, setelah itu kita juga kita bagi garis dari titik center ini, titik 0 ini ke arah jam 12 sebanyak 4 bagian karena dia minta 40 gram. Kemudian disinilah kita menerapkan metode vektor tersebut. Jadi dari titik pemberat yang ini kita tarik garis ke atas, atau dari sini dulu ya, dari titik 0 ini kita tarik garis ke atas ke arah jam 12 sebanyak 2 bagian. Ya. Sebanyak 2 bagian. Karena apa? Karena untuk pemutaran yang kedua dia minta pemberat 20 gram lagi, seperti itu. Ya. Jadi kita tarik ke atas sebanyak 2 bagian, kemudian dari titik 40 gram ini kita tarik 2 bagian juga. Nah, kemudian barulah kita tarik garis hasil penjumlahan dari vektor yang garis warna hitam ini ya dengan garis yang ini sama-sama hitam warnanya ya. Kita tarik garis untuk menentukan resultan atau hasil penjumlahan dari vektor ini dengan vektor ini. Tarik garis ke sini seperti itu ya. Maka pertemuan garis resultan dengan lingkaran ini posisi di sini ya. Disinilah atau R ini ya, di sini, maka disinilah posisi pemberat yang 40 gram itu kita tempatkan di sini. Barulah kemudian kita putar lagi rodanya. Maka nanti hasilnya kemungkinan besar akan 0 nanti hasilnya ya. Kemungkinan besar hasilnya akan 0. Seperti itu. Nah, kalau sudah 0 maka sudah dipastikan bahwa roda tersebut sudah balance. Seperti itu ya. Jadi itu saja penjelasan Pak Guru tentang balancing ini, terutama prinsip penggeseran timah ya. Nah, untuk prakteknya nanti Pak Guru akan buatkan videonya. Kalian bisa tonton di channelnya Pak Guru ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.